Akbar, Allahu 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 Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Istriku, anakku, sahabatku, saudara-saudaraku, jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Saya selaku khotib dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin berwasiat. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini 1 Syawal 1441 Hijriah, semua umat Islam di dunia merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Wasiat yang kedua, marilah senantiasa kita selalu meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah SWT. Sedih rasanya memang di tahun ini kita sholat Idul Fitri di rumah. Biasanya tahun-tahun sebelumnya kita sholat Idul Fitri dengan keluarga besar, dengan orang tua secara bersama-sama di masjid ataupun di lapangan. Namun kali ini demi kebaikan kita semua, demi kesehatan kita semua, karena adanya pandemi COVID-19, maka kita sholat Idul Fitri di rumah. Karena sholat Idul Fitri bisa dilakukan di mana saja, dan bahkan dengan 1 orang pun bisa, tergantung dari niatannya. Istriku, anakku, saudaraku, sahabatku, jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi umat Islam. Seringkali ulama mengatakan Idul Fitri, dari kata Idul kembali, Fitri fitroh, artinya kembali kepada fitrohnya, kembali pada kesucian. Ibaratnya kita setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa, menahan haus, lapar, dan hawa nafsu lainnya, maka kita disucikan kembali, seperti ibaratnya bayi yang baru lahir kembali, yaitu bersih tanpa dosa. Nah, oleh karena itu, istriku, anakku, sahabat saudaraku, jamaah Idul Fitri yang berbahagia, di bulan suci Ramadan seringkali kita menanamkan kebaikan-kebaikan. Kita dapat melakukan, yaitu sholat secara rutin, bisa melakukan membaca Quran, berzikir, dan bahkan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu, marilah di 11 bulan yang akan datang, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan itu kita lakukan di bulan-bulan yang lain, yaitu 11 bulan yang akan datang. Di Idul Fitri ini, yaitu 1 Syawal 1441 Hijriah, merupakan hari kemenangan, hari keberkahan bagi umat Islam. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini, apa sebenarnya hal-hal yang bisa memperoleh sebuah keberkahan dalam hidup ini? Yang pertama, yaitu takwa kepada Allah. Nah, takwa itu apa? Takwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, salah satunya adalah sholat wajib. Nah, bagi Mas Rizky yang sudah sunat, itu orang mengatakan udah akil balik, berarti udah dewasa. Jadi harus wajib sholat. Kalau tidak sholat wajib, itu dosa. Ya, itu takwa kepada Allah. Nah, larangannya apa? Larangannya menjauhi larangannya, yaitu makan makanan yang haram, minum minuman keras, dan yang lain-lain. Nah, yang kedua adalah berbakti pada orang tua. Nah, berbakti pada orang tua. Orang tua ini ibaratnya Gusti Allah yang kelihatan, Tuhan yang kelihatan.
Oleh karena itu Mas Rizky tatkala orang tuanya menasihati, orang tuanya menyuruh, tidak boleh membantah. Kalau membantah nanti Mas Rizky tidak mendapatkan keberkahan. Nah, keberkahan itu adalah yang dicari oleh semua orang. Jadi kalau sedikit-sedikit kemudian ngambek, nangis, ikut sholat Idul Fitri terus ngambek, alasan lapar, nah itu tidak bagus ya. Jadi sempatkan yaitu berbakti kepada orang tua, mengikuti nasihatnya orang tua. Barang siapa yang berbakti pada orang tua, maka akan didatangkan keberkahan dan kemuliaan dalam hidupnya. Yang ketiga adalah yaitu bersedekah. Nah, bersedekah barang siapa yang sering memberikan pada anak yatim, kaum duafa dari sedikit hartanya, maka akan dilimpahkan keberkahan di dalam hidupnya. Yang keempat yaitu silaturahmi. Nah, ya silaturahmi kita seperti apa saat pandemi Covid ini? Ya, silaturahmi barang siapa yang melakukan silaturahmi hubungan baik dengan sesama manusia, maka Allah akan mendatangkan keberkahan. Nah, apa itu silaturahmi? Ya model sekarang ya kita bisa telepon, bisa WA, bisa video call ya, situasi pandemik ini. Jadi tidak perlu kita bersalam-salaman. Kemudian yang kelima ya, yaitu memaafkan. Nah, barang siapa yang mudah memaafkan ya kepada kesalahan orang lain, misalkan Rizky, kesalahan ibunya, budinya, neneknya, bapaknya. Nah, ini jika mudah memaafkan maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Yang keenam yaitu sholat malam. Nah, sholat malam, sholat tahajud, kemudian sholat tobat, baru kemudian sholat yaitu hajat. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat malam, maka Allah akan mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Kemudian berikutnya yaitu sholat duha. Nah, sholat pagi yaitu terbitnya matahari sampai tengah, yaitu setengah 12. Nah, itu waktunya sholat duha. Nah, barang siapa yang gemar melakukan sholat duha, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Berikutnya adalah yaitu puasa Senin Kemis. Nah, barang siapa yang sering menjalankan puasa Senin Kemis, sunatnya Rasul, ya, maka Allah akan mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Yang terakhir yaitu umroh, ya, atau naik haji. Nah, barang siapa yang umroh, yang naik haji dan berdoa di tempat-tempat yang diijabahi, ya, di Hajar Aswad, kemudian di Ka'bah, kemudian di makamnya Rasul, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Istriku, anakku, saudara-saudaraku, sahabatku, jemaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tiqati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ba'du. Istriku, anakku, sahabatku, saudaraku, jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Di khutbah yang kedua ini, khotib sekali lagi ingin berwasiat. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang memberikan pertolongan dan kehidupan pada kita. Terutama di wabah Covid-19 ini, kita seringkali ketakutan, seringkali kita gundah, ya. Maka marilah kita pasrahkan kepada Allah SWT, kita tingkatkan iman kita kepada Allah SWT. Yang terutama adalah tatkala di bulan suci Ramadan kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan
rajin sholat, baca Quran, kemudian melakukan ibadah-ibadah sunat lainnya, dan melakukan yaitu sedekah kepada orang lain, maka mari bulan-bulan berikutnya, 11 bulan yang akan datang, kita melakukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Istriku, anakku, sahabat, dan jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah wa qati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kausar fasholli li rabbikal wanhar. Inna saniyaka wal abtar. Istriku, anakku, sahabatku, jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Untuk menutup khutbah singkat ini, marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah SWT. Kiranya kita selalu dalam perlindungannya. Mari kita berdoa, meletakkan tangan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang tiada. Dosa anak istri kami, dosa suami kami, dosa leluhur kami, dosa saudara kami, dosa para rakyat kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ya Allah, di masa pandemi Covid ini ya Allah, kami mohon, kami munajat kepadamu ya Allah, segera Engkau angkat Covid-19 dari muka bumi ini ya Allah. Kami merasa cemas, kami merasa takut, kami mau beribadah ke masjid dilarang, kami mau bekerja dilarang, kami mau bersekolah dilarang, kami mau bersilaturahmi dilarang ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, segeralah ya Allah, cabutlah dari muka bumi ini Covid-19 ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami ya Allah, berkailah ya Allah hidup kami ya Allah, muliakanlah hidup kami, bahagiakan hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah hamba-Mu ini ya Allah orang-orang yang beruntung di hadapan-Mu ya Allah, orang-orang yang Engkau muliakan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami ya Allah, jadikanlah ya Allah hamba-Mu hamba yang pandai bersyukur, beriman, bertakwa, dan pandai beramal soleh ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami ya Allah, junjunglah derajat hamba-Mu, junjunglah derajat hamba-Mu, junjunglah derajat hamba-Mu. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jika selama bulan suci Ramadan kami dapat melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah, oleh karena itu ya Allah, lekatkan pada diri hamba-Mu ini semua ya Allah. Kiranya di 11 bulan yang akan datang, kami mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan yang bisa kami lakukan di bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami ya Allah, bimbinglah anak hamba Muhammad Rizki ya Allah, jadikanlah anak yang sehat, pintar, pandai, beramal soleh, dan juga berbakti pada orang tua, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami ya Allah, sucikanlah hati kami di bulan suci Ramadan, di hari raya Idul Fitri ini ya Allah. Ya Allah, bersihkan dari segala dosa-dosa yang selama ini kami perbuat ya Allah. Kami menyadari kami hamba yang lemah ya Allah. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana dalamna musana wa ilam tabilana wa tarhamna lana kunana minal khosirin. Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbai saira. Ya Allah, ya Rabb, kami sadari orang tua kami di kampung menunggu kehadiran kami semua ya Allah. Namun karena kondisi Covid-19 ya Allah, kami tidak bisa pulang ke kampung dan bersujud kepada orang tua ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kesehatan pada orang-orang tua kami ya Allah, saudara-saudara kami dan sahabat-sahabat kami ya Allah. Rabbana fir lana wali kami adalah bisa bakuna bil iman wala tawakuluna kepada Rabbana innaka rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Istriku, anakku, sahabat dan jamaah sholat Idul Fitri, demikian konferensikah dalam sholat Id 1441 Hijriah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.